Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes. Pasal 7. Yeshua mengajar pada perayaan Tabernakel. Ayat 1 sampai 39. Dan sesudah hal-hal itu, Yeshua berjalan di Galilea, karena dia tidak ingin berjalan di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Dan perayaan Tabernakel orang-orang Yahudi sudah dekat. Sebab itu, saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang akan engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum. Sekiranya engkau melakukan hal-hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Yeshua berkata kepada mereka, "Saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku, karena aku bersaksi tentangnya bahwa perbuatan-perbuatannya adalah jahat. Naiklah kamu ke perayaan itu. Aku belumlah naik ke perayaan itu, karena saatku belum digenapi." Dan sementara mengatakan hal-hal itu kepada mereka, dia tinggal di Galilea. Namun ketika saudara-saudaranya telah naik ke perayaan itu, lalu dia sendiri pun naik ke perayaan itu, tidak dengan terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu, dan mereka berkata, "Di manakah dia itu?" Dan ada banyak sungut-sungut mengenai dia di antara kerumunan orang itu. Di satu pihak mereka berkata, "Dia adalah baik." Tetapi di lain pihak orang lain berkata, "Tidak, malah dia menyesatkan orang banyak." Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun berbicara tentang dia di depan umum, karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun ketika di tengah-tengah berlangsungnya perayaan itu, Yeshua naik ke bait suci dan mengajar. Dan orang-orang Yahudi merasa heran, seraya berkata, "Bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya?" Yeshua menjawab kepada mereka dan berkata, "Ajaranku bukanlah milikku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Jika seseorang bermaksud untuk melakukan kehendaknya, dia akan mengetahui tentang ajaran itu, apakah hal itu berasal dari Elohim, atau aku berbicara dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari kemuliaannya sendiri. Namun siapa yang mencari kemuliaan Dia yang telah mengutusnya, dia ini adalah benar, dan ketidakadilan tidak ada padanya. Bukankah Musa telah memberikan Torah kepadamu, dan tidak seorang pun dari antara kamu melaksanakan Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Kerumunan orang itu menjawab dan berkata, "Engkau kerasukan roh jahat. Siapa yang berusaha membunuhmu?" Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, "Aku melakukan satu perbuatan, dan kamu semua heran. Sebab itu,
Musa telah memberikan sunat kepadamu. Bukan berarti itu dari Musa, melainkan dari para leluhur. Dan pada hari Sabat kamu menyunat orang. Sekiranya seseorang menerima sunat pada hari Sabat, yang karenanya Torah Musa tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku karena aku membuat seseorang pulih seutuhnya pada hari Sabat? Janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimkanlah pengadilan yang benar. Kemudian beberapa orang dari antara penduduk Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini adalah orang yang sedang mereka cari untuk dibunuhnya? Dan lihatlah, dia berbicara secara terbuka dan mereka tidak berkata apapun kepadanya. Jangan-jangan sesungguhnya para pemimpin itu telah mengenali bahwa dia adalah benar-benar Hamasyah. Padahal kita sudah mengetahui orang itu, dari mana dia berasal. Sedangkan Hamasyah, tatkala dia datang, tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal. Oleh karena itu, sambil mengajar dan berkata di dalam bait suci, Yeshua berseru, 'Kamu mengenal aku dan juga mengetahui dari mana aku berasal. Dan aku telah datang bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku, yang tidak kamu kenal adalah benar. Namun aku mengenal Dia, karena aku berasal dari Dia, dan Dia juga telah mengutus aku.' Lalu mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun menjatuhkan tangan kepadanya, karena saatnya belum tiba. Namun banyak dari antara kerumunan orang itu percaya kepadanya dan berkata, 'Bila mana Hamasyah itu datang, akankah dia membuat tanda-tanda yang lebih banyak daripada hal-hal ini yang orang ini telah melakukannya?' Orang-orang Farisi mendengar ketika kerumunan orang itu mempergunjingkan hal-hal mengenai Dia, dan orang-orang Farisi itu serta para imam kepala mengutus para pengawal agar mereka menangkap Dia. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, 'Tinggal beberapa saat, aku ada bersama kamu, dan aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada, kamu tidak dapat datang.' Oleh karena itu, orang-orang Yahudi itu berkata kepada diri mereka sendiri, 'Kemanakah dia akan segera pergi, sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah dia akan segera pergi ke perantauan di antara orang-orang Yunani dan mengajar orang-orang Yunani? Apakah maksud perkataan itu yang dia katakan, kamu akan mencari aku dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada kamu tidak dapat datang?' Dan pada hari terakhir dalam mengganyah perayaan itu, Yeshua berdiri dan berseru sambil berkata, 'Jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup.' Dan dia mengatakan hal itu mengenai Roh yang mereka yang percaya kepadanya akan segera menerimanya, karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil, sebab Yeshua belum dimuliakan. Perpecahan di antara kerumunan orang, ayat 40 sampai 52. Selanjutnya, setelah mendengarkan firman itu,
banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, "Dia ini adalah benar-benar seorang nabi." Orang-orang lainnya berkata, "Dia ini adalah Hamasyah." Namun yang lainnya berkata, "Bukan, sebab adakah Hamasyah datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasyah datang dari Bani Daud dan dari Betlehem, desa tempat Daud tinggal?" Sebab itu terjadilah perpecahan di antara kerumunan orang itu karena dia, dan beberapa orang dari antara mereka berniat menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menjatuhkan tangan kepadanya. Kemudian datanglah para pengawal kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi, dan mereka berkata kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak menyeret dia?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti orang itu." Lalu orang-orang Farisi itu menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu juga telah disesatkan? Adakah seseorang dari para pemimpin atau dari antara orang-orang Farisi yang telah percaya kepadanya?" Rupanya kerumunan orang ini jadi terkutuk karena tidak mengenal Torah. Nikodemus, seorang yang berasal dari antara mereka, yang pernah datang kepadanya pada waktu malam, berkata kepada mereka, "Apakah Torah kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan dari dia dan mengetahui apa yang ia perbuat?" Mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidiki dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea." Dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya.